Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa. Iya, kita akan mulai ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, setelah saya lihat akun Zoom-nya Prodi ini sepertinya akan habis dalam waktu 40 menit karena belum diperpanjang sepertinya hari ini. Jadi nanti kita akan connect lagi setelah 40 menit terputus ya. Oke, sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah, Pak. Oke, ya hari ini kita akan membahas tentang HDLC dan P2P. Ya, jadi P3 ini bacanya adalah P2P. Apa itu HDLC atau HAC? Menyebutnya sebagai koneksi yang membutuhkan jalur yang tinggi, bahasanya seperti itu. Dan juga P2P atau point to point. Nah, apa saja koneksi yang termasuk di dalam HDLC dan P2P ini? Biasanya adalah koneksi yang melewati lintas WAN. Bukan lintas LAN, tapi lintas WAN. Lintas WAN berarti koneksi ini bisa saja melewati antar negara atau antar benua, atau koneksi ini sudah tidak berada di dalam tempat yang sama. Ya, jadi koneksi HDLC dan P2P ini merupakan salah satu koneksi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan sebesar WAN. Nah, ini ada pembukanya. Pembukanya di sini dikatakan bahwa salah satunya yang banyak digunakan ketika itu adalah menggunakan kabel serial. Ya, kalau misalkan teman-teman bertanya, lantas gimana Pak caranya kita melewatkan suatu koneksi LAN, ya, yang mana kita ingin menghubungkan dengan beberapa kantor yang ada atau kantor cabang yang ada. Maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan WAN, ya, dengan menggunakan namanya Wide Area Network. Tetapi perlu diingat bahwa Wide Area Network ini merupakan jaringan yang sangat luas ya. Jadi merupakan jaringan yang sangat luas sehingga kita harus berpikir atau kita harus memberikan pemahaman bahwa artinya kita melewati beberapa jaringan atau melewati beberapa infrastruktur yang terbuka ya. Jadi artinya beberapa jalur-jalur yang bisa dibilang adalah jalur internet. Maka salah satu model yang lama itu adalah dengan menggunakan namanya HDLC. Kalau model yang modern itu menggunakan P2P atau point to point. Nah, kenapa kita belajar secara dasarnya berkaitan dengan serial ini? Sebenarnya kalau kita membandingkan antara koneksi dari sebuah komputer menuju sebuah router, ya, maka koneksi tersebut merupakan tipe koneksi yang asinkronus. Jadi artinya antar waktu atau antar durasi, perhitungan durasi antara detik yang ada di dalam komputer atau di dalam suatu host seperti PC dan detik waktu yang ada di sebuah router itu tidak sama secara presisi. Ya, berbeda kalau misalkan kita menghubungkan sebuah router dengan sebuah router, ya, yang mana biasanya harus termasuk di dalam koneksi yang sinkronus. Nah, biasanya koneksi yang sinkronus ini mengandalkan yang namanya DCE clock atau menyebutnya sebagai sinkronisasi clock. Ya, apa yang membedakan antara dua koneksi yang ada di asinkronus dan sinkronus ini? Yang ada sebenarnya adalah isi daripada data yang dihantarkan. Kalau misalkan yang berbasis yang namanya DCE sinkronus, artinya frame atau data itu hanya dikirimkan sekali saja. Ya, jadi baik itu terkirim maupun penerima itu tidak perlu saling mengirimkan.
Nah, untuk yang asinkronus ya, kedua-duanya itu harus saling mengirimkan, baik dari sisi yang request maupun dari sisi routernya itu harus sama-sama memberikan info. Nah, berbeda dengan yang ada di proses serial sesama router. Ya, itu harus menggunakan namanya sinkronisasi DCE clock. Nah, media yang digunakan itu sebenarnya adalah kabel serial. Ya, kemarin kita sudah pernah lihat seperti apa bentuk kabel serial ya. Kabel serial itu merupakan kabel yang bentuknya mirip seperti kabel VGA atau kabel yang menuju ke proyektor ya atau ke layar monitor, tetapi bentuknya lebih besar. Ya, kabelnya lebih besar dan di mana kabel tersebut memiliki keunggulan ketika kita menggunakannya untuk koneksi menggunakan HDLC ya, bahasanya menggunakan koneksi antar WAN, maka koneksi tersebut secara otomatis itu hanya terhubung dengan menggunakan namanya DCE clock. Apa keunggulannya? Keunggulannya adalah salah satunya menggunakan DCE clock ini adalah hanya dikonfigurasi salah satunya saja. Misalkan yang di sini dikonfigurasi sebagai DCE clock. Maka ini hanya sebagai penerima. Tetapi di satu sisi yang sebagai DTE ya atau sebagai penerima di sini dia juga tetap bisa dapat mengirimkan ke dalam DCE, tetapi acuannya adalah atau acuan waktunya yang diukur itu adalah dari DCE. Jadi kalau di sini berkata 1 detik, di sini berarti 1 detik juga ya. Tidak ada perubahan waktu. Berbeda dengan menggunakan media yang berbasiskan asinkronus seperti kabel Ethernet ya atau kabel LAN. Di situ kelemahannya adalah kalau misalkan kita menyatakan jam yang ada di dalam router ini adalah 1, bisa saja di dalam komputer ini belum menjadi 1 atau mungkin sudah jadi 2 detik. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan antara asinkronus dan sinkronus ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau untuk menggunakan namanya jaringan WAN atau jaringan yang luas, maka lebih baik menggunakan yang namanya DCE clock atau jaringan yang berbasis sinkronus atau media yang berbasis sinkronus. Nah, ini adalah bentuk daripada frame yang ada di dalam HDLC protokol. Nah, nanti kita bisa mendemokannya di dalam mesin yang berbasiskan AR 2200. Ya, teman-teman kemarin sudah saya share ya bagaimana kalau misalkan kita menginstal aplikasi simulatornya atau simulator daripada Huawei ini untuk supaya kita bisa mendemokan dan mengetahui apa saja sih yang bisa kita lakukan di dalam simulator tersebut. Ya, yang pertama di sini penjelasan tentang frame sama seperti frame pada umumnya pasti memiliki yang namanya flag ya dan address. Address di sini bisa saja berkaitan dengan IP address maupun MAC address. Ya. Tergantung dia ada di layar 3 atau layar 2. Yang berikutnya adalah control, yang berikutnya ada information, lalu ada FCS dan flag. Jangan lupa kalau sebuah frame yang memiliki dengan informasi FCS berarti dia bisa mengidentifikasi namanya error atau problem di dalam jaringan. Nah, HDLC atau kita sebutnya sebagai High Level Data Link Control ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan yang berbasiskan WAN. Ya, jadi kalau misalkan jaringan tersebut hanya berbasiskan LAN, ya, menghubungkan koneksi yang tidak membutuhkan lintas negara atau lintas benua, maka HDLC ini tidak bisa digunakan secara maksimal. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa juga sih kalau pakai memiliki 2 router terus dikoneksikan dengan HDLC ya. Tapi buat apa? Karena tujuannya sebenarnya HDLC ini adalah untuk kita gunakan menghubungkan jaringan yang sangat jauh. Nah, contohnya seperti ini adalah konfigurasi basic daripada HDLC. Ya, kenapa saya bilang basic? Sebenarnya yang kita ketahui bersama tadi, yang RTA ini adalah DCE, ya. Yang ini adalah DTE. Jadi apa keunggulannya? Artinya teman-teman cukup konfigurasi salah satunya saja atau salah satu interface-nya saja, maka interface di seberangnya itu akan menyesuaikan, ya.
dengan asumsi atau dengan syarat ini merupakan jaringan WAN. Ya. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan ini adalah rumah, ya, ini adalah rumah, ini rumah teman-teman, terus pengen terhubung ke dalam jaringan atau ke dalam router yang ada di tempat yang lain, ya, maka apa namanya, rumah tersebut itu harus menggunakan metode HDLC itu dulu, ya. Jadi dulu harus menggunakan namanya metode HDLC. Nah, metode ini adalah dengan cara menginputkan sebuah IP address atau alamat IP address yang akan digunakan untuk interface yang namanya serial. Ya, jadi gimana caranya dia bisa terhubung ke dalam WAN ini? Biasanya router ini nanti terhubung dengan namanya radio link misalkan. Kalau kita berlangganan seperti provider XL atau provider Telkomsel, ya, yang mana biasanya dia mencakup daerah-daerah terpencil, ya. Tetapi kalau kita bisa menggunakan wireless, maka dari sini ke wireless ini biasanya ada perangkat yang konversi dari wireless atau media wirelessnya ke dalam serial. Seperti itu. Nanti yang di sini tergantung apakah di sini menggunakan router atau menggunakan beberapa perangkat jenis lain. Yang penting dia bisa terhubung ke dalam WAN atau terhubung ke dalam internet. Nanti kita coba bagaimana proses HDLC ini. Lalu kalau misalkan kita ingin menginputkan suatu IP, tetapi IP tersebut itu tidak ada, kita bisa menggunakan namanya IP loopback. Mungkin kemarin sudah diajarkan bagaimana cara membuat IP loopback, ya. Jadi apa itu IP loopback? IP loopback ini adalah merupakan interface virtual yang nanti akan digunakan sebagai bahasanya adalah sebagai pemancing atau sebagai penanda bahwa perangkat teman-teman itu hidup dengan IP sekian, ya. Kenapa? Kalau misalkan interface fisik itu mati, ya, interface loopback ini akan tetap hidup. Misalkan di sini ada sebuah port, ya, sebuah port, lalu di sini ada sebuah port juga. Maka kalau misalkan interface loopback ini diberikan ke sini, ya, maka IP loopback ini juga bisa diberikan ke interface yang lain, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk ngeping dengan tujuan 10.1.1/32, maka dia akan tahu bahwa interface salah satunya itu tetap nyala, ya. Jadi IP loopback ini adalah bagaimana menggunakan sebuah IP yang digunakan untuk suatu interface, di mana interface tersebut jangan sampai ibaratnya terkendala mati. Kalau misalkan mati, dia tetap masih bisa untuk dibaca, bahasanya seperti itu, ya. Jadi ini adalah teknologi daripada namanya loopback. Nah, penggunaan loopback ini buat apa? Ya salah satunya menggunakan untuk HDLC ini. Jadi IP address yang dipakai di loopback 0, ya, dipakai di loopback 0 ini bisa digunakan untuk namanya protokol HDLC. Ya, bisa digunakan untuk memberikan IP ke dalam protokol atau koneksi menggunakan HDLC. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memverifikasi bahwa IP loopback yang kita pasangkan di dalam perangkat tersebut itu sudah terpasang di dalam serial yang kita inputkan ke dalam HDLC. Oke, kita langsung coba saja gimana bentuknya. Oke, teman-teman sudah melihat ini gambarnya, ya. Jadi di sini saya akan masukkan jenis router AR2200, ya. AR2200. Lalu bagaimana kita mau menambahkan yang namanya interface serial itu dengan cara klik kanan, lalu setting, ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan tidak muncul, maka bisa klik yang bagian ini, view. Nah, ini adalah bentuk daripada perangkat sesungguhnya yang digunakan oleh Huawei, yaitu adalah serinya AR2200. Lalu di mana interface yang kita akan masukkan, ya? Karena di sini semuanya adalah interface daripada RJ45, ya. Ini USB, ini adalah apa ini? Ini kayaknya RJ juga, RJ45, ini RJ semua. Lalu sini USB.
Jadi tidak ada interface yang kita bisa inputkan untuk serial. Maka dengan cara mengisikan ke dalam interface tersebut ke dalam bagian-bagian yang hitam ini di atas ini yang kosong. Nah, ini adalah slot yang bisa kita gunakan sebagai tempat menaruh yang namanya adalah semacam interface card. Ya, caranya adalah kita bisa lihat di bawah sini ada menu ya. Nah, di sini ada macam-macam. Kita bisa memasukkan interface serial itu bentuknya seperti ini, ya. Kalau VGA kan ini ya, mirip dengan VGA ini. Ini adalah WAN juga, tetapi yang T1. Kalau misalkan menggunakan serial, yang disebut dengan sinkronus dan asinkronus, itu merupakan tipe yang seperti ini, agak pipih. Ya, agak besar dia biasanya. Lalu kita tarik ke atas, masuk ke sini. Ya, jadi ini bisa dimasukkan lebih dari satu, seperti itu. Nah, kalau tinggal dibuang, tinggal tarik ke bawah. Tapi pastikan bahwa posisinya belum menyala, ya, belum dinyalakan. Lakukan hal yang sama dengan cara, halo, silakan. Ya, di YouTube itu mohon maaf nggak bisa ya, karena ternyata akunnya yang dipakai Prodi ini belum dibayar. Jadi saya lihat tadi akun apa namanya akunnya di Zoom-nya itu statusnya masih basic, belum license. Ya, jadi kalau misalkan bisa live di YouTube itu harus akun yang bayar. Nanti saya akan apa namanya upload ke YouTube lagi untuk rekamannya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau untuk interface berikutnya silakan atau perangkat berikutnya misalkan klik kanan setting, baru cari interface serial tadi ya, yang gambarnya ini adalah seperti ini. Kodenya adalah 2SA ya, atau menyebut sebagai 2 port sinkronus dan asinkronus. Jadi ini kanan dan kiri sama sebenarnya. Dia tinggal menjadi apa namanya? Dia bisa digunakan untuk apa? Asinkronus, tetapi sebenarnya defaultnya dia adalah tipe sinkronus. Oke, untuk ini sudah menyala. Nanti kita bisa langsung blok seperti biasa. Lalu kita start perangkatnya. Nah, ini sudah menyala ya. Sekarang kita bisa masukkan kabel serialnya dengan cara klik kabel. Lalu kita klik serial, misalkan di sini 400 ke 400. Secara default sebenarnya antara kedua komponen ini sebenarnya sudah terhubung, tetapi tidak bisa terhubung kalau misalkan kedua perangkat ini tuh tidak tahu mana yang DCE maupun DTE. Jadi dia tidak bisa mendeliverikan data. Maka kita harus menghidupkan namanya DLC tadi. Caranya adalah kita harus yang pertama di sini kita akan menginputkan yang namanya interface protokol HDLC ke serial 4/0/0 dengan IP address sekian. Ya. Tapi bagaimana cara kita menginputkan interface loopback? Ya, nanti saya coba demokan bagaimana memasukkan loopback. Di sini tinggal klik CLI. Jangan lupa undo T spasi M. Ini adalah fungsinya untuk menghindari adanya notif yang kadang mengganggu ketika kita melakukan pekerjaan di dalam Huawei ini. Kita bisa ketikkan untuk masuk ke mode privilege ya atau mode khusus, mengetikkan system view. Misalkan sistem name-nya router 1, lalu kita masukkan interface loopback. Caranya adalah interface loopback ya, loopback 0 misalkan. Nah, kita isikan di sini adalah IP address 10.1.1.1 /32 dengan cara spasi 32. Enter. Baru exit. Yang salah. Bukan exit ya, quit. Nah, ini saya sering terbalik-balik antara exit dan quit. Lalu kita masuk ke
interface serial 400. Di interface serial 400 ini kita akan memasukkan yang pertama adalah link protokol HDLC. Link protokol HDLC. Link protokol HDLC. Baru di yes. Nah, artinya link ini sudah di enkapsulasi ya, tetapi belum aman sebenarnya, belum ada enkripsi, hanya enkapsulasi. Hanya proses pembungkusan di dalam HDLC. Lalu yang berikutnya kita akan menginputkan ya. Kita akan menginputkan di sini. Kita akan menginputkan yaitu adalah IP address unnumbered interface loopback 0. Jadi artinya ini adalah bagaimana cara menginputkan suatu IP dari loopback itu ke dalam yang namanya interface HDLC atau koneksi HDLC dengan cara ketik IP address-nya ya. IP address unnumbered interface loopback 0. Maka secara langsung interface atau IP dari loopback tersebut itu akan dipinjamkan ke dalam HDLC. Ya. Maka dengan cara melihat display IP interface brief. Ya. Display IP interface BR. Ya, ini adalah informasi dari router ini ya. Dikatakan bahwa IP loopback yang kita buat atau IP kita menyebutnya sebagai virtual ya. Di sana telah dipinjamkan ke dalam interface HDLC, yang mana interface HDLC ini kan sebenarnya sudah bisa terhubung walau tidak ada tidak ada koneksi atau tidak membutuhkan IP secara langsung ya. Tetapi dengan penginputan IP loopback ini kita sudah bisa membuat koneksi satu arah ya, karena di sini protokolnya masih down ya. Artinya koneksinya masih satu arah. Maka untuk menghidupkannya kita harus memberikan kedua buah IP tersebut secara dua arah. Jadi baik dari router 1 maupun router 2 itu harus di-assign IP address-nya. Seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi display IP interface brief ini adalah untuk memunculkan IP loopback serta IP yang kita inputkan ke dalam HDLC tadi. Ya, hanya bersifat dipinjamkan. Kenapa dipinjamkan? Bisa saja sebenarnya IP loopback ini dipinjamkan ke serial yang lain. Ya, kenapa? Karena biasanya penggunaan interface atau menggunakan interface berbasis sinkronus itu sebenarnya bukan berfokus kepada IP-nya. Sebenarnya difokuskan tadi adalah dari sisi yang namanya DCE dan DTE. Jadi siapa yang sebagai DCE, siapa yang sebagai DTE. Nah, tinggal salah satunya nanti yang akan nge-play IP-nya. Jadi kedua-duanya tidak perlu harus menginputkan IP. Oke. Lalu yang berikutnya adalah teknologi yang modern atau standar yang lebih modern daripada HDLC. Ya, yaitu adalah P2P atau point-to-point protocol. Di sini P2P atau point-to-point protocol ini merupakan sebenarnya adalah pengembangan dari namanya SLIP, yaitu adalah Serial Line Internet Protocol. Ya, jadi contoh daripada P2P atau point-to-point ini yang paling banyak teman-teman temuin yaitu adalah VPN. Karena VPN itu merupakan salah satu contoh dari implementasi atau pengembangan daripada teknologi point-to-point. Ya. Tapi secara dasar, kalau misalkan teman-teman mau tahu di manakah protokol P2P itu paling banyak juga digunakan, salah satunya adalah kalau teman-teman coba masuk ke dalam setting, di dalam setting APN tahu kan? Kalau misalkan kita setting jaringan internet di dalam smartphone kita, maka di sana ada pilihannya PAP dan CHAP. Ya, PAP itu apa? PAP adalah Password Authentication Protocol.
Lalu CHAP adalah Challenge Handshake Authentication Protocol. Kedua protokol ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan point to point. Maka dari itu, kenapa kalau teman-teman gunakan jaringan seluler, ya, kenapa tidak bisa melihat orang lain yang terhubung juga? Karena kita menggunakan jaringan point to point. Jadi dari HP kita ke BTS itu menggunakan teknologi point to point. Ya, karena kita berada di dalam jaringan internet atau jaringan WAN. Sedangkan jaringan LAN-nya itu ada di sisi providernya, seperti itu. Nah, oke, itu penjelasannya. Lalu ada beberapa komponen di dalam P2P atau di dalam point to point. Yang pertama adalah encapsulation, lalu yang kedua adalah LCP atau link control protocol, yang terakhir adalah NCP atau network control protocol. Apa perbedaan dari link dan control? Ya, kalau link itu sebenarnya adalah bagaimana dia menentukan kondisi. Jadi artinya kalau misalkan apakah kondisi daripada data atau koneksi tersebut itu sudah dapat dihubungkan. Ya, contoh misalkan kita menggunakan jaringan BTS 4G. Maka proses pertama kali yang terjadi itu adalah LCP atau adalah link control protocol, di mana dia akan lihat dulu apakah koneksi yang kita buka ini itu memang menggunakan 4G dengan 4G. Lalu ada namanya network control protocol. Network control protocol ini merupakan cara atau bagaimana proses ketika kita akan menerima namanya proses jaringan internet. Jadi kalau kita hanya mendapatkan sinyal, ya, artinya posisi LCP itu adalah posisi yang pertama kali. Tetapi kalau kita sudah bisa akses menggunakan sinyal tersebut atau pakai data tersebut, maka NCP yang akan berjalan karena dia merupakan protokol yang akan menjalankan yang disebut dengan namanya network layer protocol. Ya, jadi proses NCP ini adalah proses yang mana untuk memvalidasi bahasanya seperti itu. Nah, di dalam P2P ada alur yang mana digunakan untuk melakukan proses autentikasi, ya, sebenarnya autentikasi. Kenapa proses autentikasi itu dibutuhkan? Ya, seperti teman-teman tahu bahwa kalau misalkan jaringan P2P ini merupakan jaringan yang aman. Jadi artinya kita tidak bisa dipantau oleh orang lain selama orang lain tersebut menggunakan jaringan P2P juga. Jadi akan berdiri secara sendiri-sendiri. Lalu alurnya seperti apa? Yang pertama adalah ketika koneksi tersebut itu mati, ya secara default pasti mati kan. Lalu dia up, bahasanya adalah dial up. Lalu dia mencari proses namanya establish, ya, mencari proses namanya signal. Nah, signal tersebut itu akan dikoneksikan ke dalam servernya di provider, ya, atau di seluler. Maka proses itu akan diterima ketika proses autentikasi itu punya kuota, contohnya seperti itu, ya. Proses autentikasi ini akan berhasil atau bisa disebut non juga, ya, kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam layer network, artinya sudah dapat IP, ya. Jadi proses tersebut itu akan berjalan kalau sudah dapat namanya IP. Nah, kalau misalkan kita tidak punya pakai data, maka sebenarnya HP kita tidak dapat IP dari provider, ya. Nah, lalu di situ kalau di dalam proses-proses tersebut ada establish, autentikasi, dan network ini itu mengalami problem, maka kalau misalkan establish, ya establish ini misalkan, oh ternyata koneksinya itu tidak sesuai atau tidak ada. Misalkan jaringan yang ada di sana hanya 3G atau 4G saja. Lalu jaringan kita mungkin di bawah itu. Maka itu akan jadi fail atau gagal. Begitu juga autentikasi. Kalau misalkan kita sudah terhubung, lalu kita tidak punya kuota, rasanya seperti itu, maka proses autentikasi ini diibaratkan seperti kita misalkan punya kuota atau kita punya akses, maka kita boleh untuk mengakses. Kalau misalkan tidak bisa, maka akan di-close, disuruh mengulang atau terminate. Nah, di proses terminate ini adalah proses pengecekan ulang, di mana kita disuruh menunggu beberapa waktu atau beberapa menit, yang mana proses terminate adalah kita disuruh beli pulsa, bahasanya, atau beli kuota seperti itu. Ya, jadi baru kita bisa melakukan yang namanya koneksi ulang ke establish, ya. Jadi makanya kenapa teman-teman setelah isi kuota
disuruh namanya dead atau restart. Ya, artinya mematikan koneksi untuk sementara, maka teman-teman disuruh restart supaya dia bisa namanya menyala kembali lalu establish atau di daftar ulang. Nah, di dalam point to point protokol memiliki frame juga, ya. Di sananya ada informasi atau bentuk yang namanya informasi di dalamnya, yaitu adalah berkaitan dengan namanya data. Jadi data teman-teman yang teman-teman gunakan di dalam jaringan smartphone menggunakan point to point atau P2P protokol, di sini itu merupakan data yang sangat disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena di dalamnya ada identifikasi, ada kode, dan panjang datanya. Jadi setiap frame ya P2P yang lewat, maka datanya itu tidak akan langsung terbuka. Ya, berbeda dengan jaringan Ethernet pada biasanya ya. Data itu biasanya langsung muncul di sini. Tidak perlu lagi ada namanya kode identifikasi dan panjang data. Nah, di dalam data pun dipecah lagi menjadi tipe datanya ya. Bisa saja di sini tipe datanya itu apa, lalu panjang datanya dari masing-masing data tersebut. Jadi artinya setiap dia menghantarkan satu frame, sebenarnya dia menghantarkan beragam data. Jadi kalau misalkan saya menggunakan HP, lalu di sini ada data, misalkan WA, lalu di sini ada Instagram seperti itu ya, maka kedua data tersebut itu akan masuk secara bersama-sama ke dalam yang namanya information di point to point. Ya, jadi dia akan masuk secara bersama-sama. Nah, salah satu keunggulannya juga memang teknologi daripada P2P ini daripada ADLC itu adalah proses bagaimana dia menginputkan informasi itu sebenarnya adalah dalam satu proses itu bisa beragam tipe data atau beragam tipe model daripada informasi yang kita gunakan. Ya contohnya misalkan kalau kita bermain game tiba-tiba bisa dapat notifikasi ada pesan WA. Nah, itu adalah salah satu teknologi daripada P2P ini. Ya, jadi tidak melulu menggunakannya untuk buat game atau data buat game, tetapi bisa digunakan untuk aplikasi yang lain. Nah, di dalam prosesnya yang kita ketahui tadi ada namanya LCP dan NCP. Nah, di dalam LCP ini ada tahapan yang harus dipenuhi kalau misalkan dia ingin terhubung. Ya, jadi bahasanya LCP ini adalah proses yang sebenarnya digunakan untuk menghubungkan point to point tadi. Kalau misalkan kondisinya itu menggunakan yang namanya LCP negotiation ini, ya. Jadi kalau menggunakan LCP tidak menggunakan NCP, maka tahapannya ada yang pertama adalah request, ya, request, lalu adalah ACK, lalu ada NAK dan reject. Jadi proses-proses yang ada di dalam LCP ini harus berurutan. Kenapa berurutan? Kalau misalkan NAK duluan ACK biasanya tidak mungkin terjadi. Biasanya dia request dulu, artinya dia ngirim, ya kalau menyebutnya sih gini panahnya ya. Dia kirim, lalu ACK itu balasan, lalu ada configure NAK. Nah, artinya proses daripada ACK ini itu harus disetujuin ulang, ya. Jadi artinya dia harus mengirimkan proses ulang. Ini bahasanya kalau misalkan tiba-tiba kita terputus di proses tersebut, maka dia akan mengirimkan yang namanya NAK. Lalu kalau misalkan dia itu dinyatakan tidak membalas, maka akan dikirimkan namanya configure rejected. Ya. Nah, di dalamnya ada beberapa parameter lagi tambahan itu yaitu adalah MRU. Ya, ini adalah maksimum receive unit yang mana digunakan untuk membatasin berapa sih jumlah P2P frame yang dapat ditangkap. Ya, biasanya standarnya adalah 1.500. Nah, kalau misalkan kita mau membangun koneksi P2P, maka kita bisa membuat P2P frame-nya ini bisa kita rubah-rubah. Fungsinya apa? Untuk mengamankan daripada koneksi yang kita miliki. Kalau misalkan orang bisa mengetahui konfigurasi, mengetahui autentikasi dan sebagainya itu sangat berbahaya sekali. Lalu yang berikutnya adalah authentication protocol, ya. Jadi authentication protocol ini secara defaultnya tidak ada proses autentikasi, maka kita harus menghidupkannya.
Lalu yang terakhir adalah magic number. Magic number ini sebenarnya adalah salah satu angka yang di-generate secara random, yang mana digunakan untuk mendeteksi ada namanya looping di dalam P2P. Ya, secara default dia berjalan enable. Nah, seperti ini tahapan daripada proses autentikasi atau proses negosiasi di dalam LCP. Yang pertama adalah configure request, ya artinya kalau misalkan di sini adalah di sini adalah usernya ya, maka di sini adalah providernya, maka user pasti meminta namanya request, ya. Bagaimana kalau saya minta request ya sesuai dengan konfigurasi yang sudah ada. Maka dari itu biasanya kalau teman-teman tahu apa fungsinya APN di dalam di dalam smartphone teman-teman itu adalah untuk supaya kita bisa melakukan yang namanya negosiasi atau negosiasi kepada BTS ya. Lalu prosesnya yang pertama adalah configure request, maka service atau layanannya sebagai provider itu akan mengirimkan namanya configure ACK. Dan balasan tersebut itu kalau tiba-tiba ya dirubah oleh si ini sendiri, si usernya sendiri. Ya contohnya misalkan kita tiba-tiba merubah konfigurasi ya, atau kita kadang mengutak-atik namanya APN ketika sudah terkoneksi, maka dia akan pasti mengirimkan ke sini. Pasti akan mengirimkan ke BTS-nya. Ya. Maka proses tersebut setelah kita kirimkan, maka kita akan kena namanya reject, penolakan. Ya, maka dari itu kita disuruh koneksi ulang. Kalau misalkan teman-teman coba ada APN atau APN dari HP lagi terkoneksi, kita rubah, maka prosesnya akan terreject atau bahasanya tidak akan diterima. Nah, ketika kita mengirimkan configure request lagi, maka yang terjadi adalah tetap yang namanya reject. Ya, jadi dipastikan bahwa untuk mengkonfigur request itu pastikan hanya sekali. Ya, hanya sekali. Jadi kalau misalkan dilakukan lebih dari satu kali ketika kita melakukannya, maka itu akan terreject dan APN-nya harus dihapus. Seperti itu. Atau bahasanya kita harus merestart perangkatnya. Nah, secara basic atau secara dasar antara P2P atau point to point dengan HDLC itu sebenarnya konfigurasinya atau cara penerapannya di dalam di dalam jaringan itu tidak terlalu rumit. Yang pertama adalah kita tahu bahwa dia menggunakan serial atau interface serial yang mana kita inputkan sebagai link protokol P2P. Maka kalau yang tadi sudah ada, kita bisa mematikannya dengan cara undo link protokol HDLC ya. Misalkan seperti ini. Sysview, lalu kita bisa interface serial 4/0/0, kita undo link protokol HDLC. Nah, maka akan berubah. Ya. Sekarang kita bisa mengubahnya menjadi P2P. Ini sudah menjadi P2P. Lalu kita bisa melihat lagi. Quit. Display. Interface. Jadi display interface brief ini ya di sini dinyatakan statusnya adalah loopback-nya up, serial up-nya up, tetapi yang HDLC tadi sudah menghilang. Ya, jadi proses coba display IP interface
Jadi proses ini walaupun masih loopback-nya masih menempel, tetapi statusnya sudah bukan HDLC. Untuk melihat bahwa statusnya sudah HDLC apa tidak, biasanya teman-teman bisa lihat dengan cara display HDLC. Statistik. Nah, kalau misalnya tidak muncul, berarti konfigurasi daripada HDLC-nya udah kita matikan. Coba kita lihat lagi display, apakah ada menu untuk peer-to-peer. Peer-to-peer-nya belum aktif. Jadi kalau misalkan kita sudah terhubung, harusnya di sini kedua interface tersebut sudah bisa kita hubungkan. Nah, untuk di gambar sini, di slide ini ya, yang di slide yang saya tampilkan tadi, di sini kan kedua interface-nya sudah kita beri IP, lalu kita hidupkan namanya link protokol P2P ya. Maka ini adalah basic atau dasar daripada kita mengaktifkan P2P. Kita coba konfigurasi juga untuk yang sebelahnya. 10 1112. Sysname, sysview, sysname R2. Lalu kita ketikkan interface loopback 0 ya. IP address misalkan 1. Salah. IP address 10 1 IP address 10 1 1 230. Salah lagi. Lalu kita hidupkan link protokolnya di interface serial 4/0/0. Lalu link protokol P. IP address unnumbered interface loopback 0. IP address unnumbered interface loopback 0. Maka kalau kita menghidupkan interface loopback di salah satu perangkat ya, maka di sini akan ada statusnya respon link protokol P2P di interface 4.0 itu menyala ya. Jadi kemudahan daripada teknologi P2P maupun HDLC ini sebenarnya adalah kalau kita menghubungkan kepada media WAN atau media internet ya, maka kita sebenarnya hanya cukup menyesuaikan dari ujung ke ujungnya ini dengan beberapa konfigurasi yang kita inginkan tadi ya. Contoh tadi misalkan
Kalau di sini kita pengen menginputkan misalkan MRU-nya itu standarnya misalkan 150, 1500, bisa juga sekitar 1400 atau 1300. Lalu bisa juga kita menambahkan authentication dan magic number-nya itu agar pengguna lain yang ada di jaringan P2P tersebut itu tidak dapat masuk ke dalam koneksi yang kita bangun ini, ya. Jadi koneksi yang kita bangun ini sudah bisa terhubung ya dengan menggunakan sama-sama IP loopback ya, IP loopback. Lalu IP loopback tersebut adalah IP yang kita pinjamkan ke interface serial ini ya. Sebenarnya kenapa kita pinjamkan ke interface serial ya? Kalau misalkan kita menggunakan IP yang mungkin IP biasa ya, atau kita inputkan secara manual, kalau misalkan tiba-tiba IP tersebut itu bentrok dan sebagainya dengan beberapa interface atau beberapa IP address yang ada di salah satu router tersebut, maka IP loopback itu tidak akan bisa hilang. Ya, IP loopback tersebut tidak akan lepas daripada interface yang kita gunakan sebagai WAN. Nah, itu adalah pentingnya kita menggunakan loopback ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan interface yang mungkin bisa terubah secara tidak sengaja mungkin misalkan, maka kita bisa menggunakan solusi IP loopback ini untuk khususnya adalah di interface serial. Oke, ini adalah secara basic tadi konfigurasinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam mode bagaimana kita menggunakan authentication mode. Kalau tadi kan kita di sini belum menggunakan namanya autentikasi ya, yang di sini ya ada namanya authentication protocol, maka kita bisa menambahkan namanya authentication protocol di dalam proses peer-to-peer ini. Di dalam proses point-to-point ini. Oke, di sini kita akan menggunakan salah satunya sebagai authenticator, yang salah satunya lagi sebagai authenticated. Jadi artinya ini sebagai servernya ya, sebagai servernya, maka ini sebagai usernya kalau di dalam kasus ini ya. Jadi artinya kalau modenya PAP, maka autentikasi itu hanya dikirimkan sekali oleh server, dan ketika itu juga si si servernya itu harus segera membalas dengan mengirimkan authentication ACK maupun authentication NACK. Jadi artinya disetujuin maupun tidak disetujui. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau koneksi nih ke dalam APN-nya Telkomsel misalkan, biasanya kan ada disuruh masukkan username dan password ya. Kalau misalkan sekarang itu dikosongkan, nah itu dikirimkan ke servernya servernya si Telkomsel, di mana Telkomsel ini sebagai authenticator atau sebagai server di sini akan membaca apa yang tersebut adalah milik dia gitu. Nah, kalau misalkan sudah diberikan autentikasi tersebut, maka Telkomsel akan memberikan Anda akses internet. Seperti itu. Ini kalau modelnya namanya PAP. Ya, biasanya kebanyakan pakainya PAP. Tapi kalau misalkan modelnya CHAP, ya, CHAP, maka antara authenticator atau sebagai servernya ya dan sebagai usernya di sini akan melakukan yang namanya challenge. Jadi artinya kalau CHP ini yang bekerja adalah authenticator atau servernya itu ngirimin dulu namanya challenge. Ya, challenge atau bahasanya ada di sini kalau menyebutnya kita sebagai tantangan ya, artinya kita diuji di situ sebagai usernya dan user itu akan mengirimkan respon. Nah, responnya apa? Artinya entah itu responnya itu password atau responnya username dan password dan sebagainya, maka proses tersebut itu akan dibalas lagi. Ya. Kan dibalas lagi apakah sukses atau failure, baru dia bisa connect. Jadi kalau menurut kita, kalau menurut pandangan kita, antara CHAP dan PAP ini mana yang kira-kira lebih aman? Ya jelas adalah CHAP. Kenapa CHAP? Karena ada proses yang namanya ketika kalau di sini kan adalah usernya yang request ya, lalu dia kirimkan password tersebut, kalau dia oke berarti dia kirimkan. Nah, kalau misalkan di sini yang mengirimkan ada servernya. Jadi kita terhubung, lalu servernya akan mengirimkan pertanyaan ke kita. Nah, kira-kira ini password dan username apa gitu. Seperti layaknya kalau kita connect ke dalam ke dalam wireless ya, maka kita diminta mengisikan password dan username. Nah, respon itu segera kita balas karena ada durasinya. Lalu
si servernya atau dalam hal ini provider akan membalas juga apakah koneksinya ini boleh diteruskan atau gagal gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil, artinya koneksi tersebut sudah terhubung. Jadi sebenarnya CHP ini adalah prinsipnya adalah perbedaan dengan PHP itu adalah kalau misalkan PHP itu cuma 2 tahap, yaitu adalah authenticate request atau dia hanya meminta request dari sisi user, baik itu username dan password yang langsung dia kirimkan ke dalam server, dan CHAP ini biasanya lebih berat karena kita harus menunggu respon daripada servernya dulu, ngirimin kita permintaan suruh ngisi apa, baru kita ngisi responnya gitu. Lalu kalau misalkan sudah dibalas lagi oleh servernya, baru kita bisa terkoneksi. Jadi dari sisi keamanan CHP mungkin lebih unggul ketimbang PHP. Tetapi dari sisi durasi memang CHP ini kadang connect-nya agak lambat kalau teman-teman coba untuk mainkan di APN atau APN di dalam provider. Lalu ada IPCP Static Address Negotiation. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam koneksi tersebut itu sudah menggunakan namanya IPCP atau berbasiskan Internet Protocol Control Protocol. Ini sebenarnya adalah model daripada NCP. Kalau yang tadi CHP dan PHP adalah model SCAP. Ya, berdasarkan link. Kalau sekarang ini berdasarkan Network Control Protocol, yaitu berdasarkan IP address yang dimintakan secara langsung. Jadi artinya di sini sebagai user dan di sini sebagai servernya, yang usernya ini ngirimkan saya punya IP sekian ya, boleh nggak saya ini ibaratnya terhubung, maka di sini si servernya itu mengirimkan ACK ya, sekaligus yang namanya request bahwa oh ini IP saya. Nah, jadi mereka ngobrolnya itu adalah yang pertama kali yang akan meminta koneksi itu biasanya melakukan namanya request atau mengirimkan IP-nya dia sendiri. Lalu dibalas dengan namanya konfigur atau konfigurasi pelengkapnya ya. Biasanya tuh isinya adalah autentikasi untuk memastikan bahwa oh ini dengan MAC address sekian, router sekian ini boleh terhubung dengan router B tersebut ya. Lalu si router B ini dengan baik hati mengirimkan IP address-nya dia. Nah, lalu si router A juga mengirimkan informasi tentang dirinya juga. Jadi proses seperti ini adalah proses yang disebut dengan IPCP Static Address Negotiation. Jadi ini yang berbasis statik. Bagaimana yang berbasis dinamis? Nah, berbasis dinamis ini kebanyakan kalau kita pakainya IndiHome biasanya. Kita kan tidak punya IP ya. Kalau misalkan kita connect ke dalam IndiHome itu pertama kali biasanya tidak ada dapat IP. Lalu di proses tersebut ya, bahasanya ini kita di rumah kita. Lalu di proses tersebut kita mau connect nih, maka kita ngirimin dulu nih request ke 000 ya. Kita nggak tahu nih IP kita berapa yang dikasih nanti sama si providernya ya. Kita di sini usernya ya. Setelah kita kirimkan, kita ternyata dapat balasan di sini. Kamu dapat IP sekian. Nah, lalu IP yang dikasihkan tadi oleh si server tadi ke kita kirim lagi untuk sebagai validasi. Setelah itu, setelah kita validasi, kita baru dapat namanya konfigur ACK, artinya persetujuan konfigurasi yang diterima oleh si server. Lalu proses tersebut ya akan dikenalkan kita juga dengan IP-nya dia berapa. Nah, proses tersebut akhirnya menyebabkan kedua-duanya saling ngupdate. Jadi artinya yang di sini ngupdate IP berapa, di sini ngupdate IP berapa, dan kalau misalkan di sini ada koneksi yang tambahan, maka dari arah dari arah router A ke router B itu sudah dianggap boleh lewat seperti itu. Ya, karena sudah dikonfigur ACK. Kalau konfigur ACK artinya ada sisi izin yang boleh dilewatkan ya. Jadi bahasanya gitu, ada ACK dan ada NACK. Kalau NACK itu biasanya ada sisi pembatasan, tetapi kalau ACK itu artinya ada sisi yang diperbolehkan secara keseluruhan. Nah, ini adalah konfigurasi kalau kita menggunakan tadi LCAP ya. LCAP itu adalah metode PAP, PAP Authentication. Ya, di sini kita akan membuat yang namanya autentikator atau kita sebutnya sebagai server ya. Lalu di sini authenticate atau usernya. Nah, di sini kita akan membuat namanya EEE atau biasanya menyebutnya PAAT itu adalah singkatan dari autentikasi
Terus A-nya lagi itu adalah accounting, ya, saya lupa lagi satunya apa. Jadi 3A atau triple A itu adalah proses bagaimana mengautentikasi dan mencatatkan segala informasi yang boleh masuk dan keluar. Ya, itu adalah disebut dengan triple A. Nah, di triple A ini nanti kita akan menginputkan namanya local user atau bisa menyebutnya sebagai user default lah, ya. Kita akan create user default. Di dalamnya user default ini akan menggunakan user login Huawei, lalu passwordnya adalah password yang diciptakan dengan isinya yaitu adalah Huawei 123. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita akan memasukkan lagi local user, ya, local user artinya create usernya itu akan diinputkan ke dalam servisnya itu adalah tipe P2P atau point to point protokol, ya. Jadi local user atau user yang kita create tadi Huawei ini itu akan diinputkan ke dalam datanya servis tipenya P2P. Lalu sebagai autentikator atau sebagai server, maka dia akan menandai bahwa nanti yang login pakai local user Huawei ini. Ya, ini di sini sudah ada ini di settingan di router usernya. Nanti dia menggunakan password yang tipenya chipper Huawei 123, ya. Jadi chipper ini maksudnya adalah pengacak teksnya atau algoritma pengacak teksnya. Isi passwordnya adalah Huawei 123. Nah, itu boleh diperbolehkan masuk, ya. Dan dipasang kemana? Dipasang ke interface serial 100, yaitu menggunakan link protokol point-to-point protokol dengan metode namanya authentication, modenya PAP. Nah, kita coba saja langsung ke dalam paket tracernya. Bukan paket tracer, sorry. Saya masih salah menyebutnya. Kita masuk ke dalam virtualnya. Kita tambahkan router seri 2200. Jangan lupa ditambahkan untuk interface serialnya dengan mengklik kanan tadi ya, seperti ini ya. Klik kanan, setting. Baru kita klik drag interface daripada serial tersebut. Kita klik ke atas. Nah, seperti ini. Baru kita bisa play untuk kedua-duanya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah teman-teman kemarin masih banyak yang kesulitan belum bisa menginstal? Halo? Sudah saya open mic-nya. Ada yang Bisa, Pak. saya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. jadi kalau kemarin yang seperti saya beritahukan, memang kalau bisa langsung di Windows 10, alhamdulillah syukur ya. Jadi bisa langsung jalan di Windows 10. Jadi tidak terlalu banyak makan memori yang dibutuhkan. Jadi dengan Windows 10 pun kalau bisa jalan dengan RAM 4 GB pun sebenarnya sudah cukup. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita pasangkan seperti tadi juga menggunakan serial ya. Menggunakan serial 400 juga sama. Lalu kita lihat konfigurasinya dari slide tadi. Oke, CLI. Kita isikan dulu sysview ya. Tapi jangan lupa misalkan teman-teman itu supaya tidak terlalu banyak notif bisa menggunakan undo t spasi m. Jadi fungsinya adalah untuk menonaktifkan terminal monitor agar tidak ada notifikasi yang mengganggu. System view. Lalu kita namain di sini sebagai misalkan autentikator. Ya, kita kasih nama autentikator. Lalu kita hidupkan menu triple A ya, atau di sini menyebutnya sebagai autentikasi, accounting, dan intinya untuk membuat database lah daripada triple A ini. Jadi triple A ini merupakan biasanya sebentuk
sebuah database di dalam jaringan yang mana digunakan nanti untuk menyimpan username dan password biasanya. Kita isikan yaitu adalah local user. Local user, ya artinya user ini cuma disimpan di dalam router ini dengan nama Huawei. Lalu kita isikan password dan di enkripsi dengan cipher. Ya, passwordnya adalah Huawei 123. Nah, artinya kita sudah menambahkan add new user, ya. Jadi user ini lokal ya. Jadi hanya di router tersebut. Bagaimana kalau misalkan nanti user tersebut itu masuk ke dalam server AAA ini? Nah, bisa juga nanti routernya dihubungkan ke server AAA itu nanti supaya usernya lebih banyak tersimpan, itu bisa digunakan namanya server AAA. Biasanya ada macam-macam, ada radius, ada apa lagi ya, macam-macam sih kalau daripada user AAA itu. Lalu kita di sini kan diminta untuk melingkan lokal user tersebut ke dalam namanya service tipe atau service layanannya. Lokal usernya Huawei, baru service tipenya adalah PPP atau point protokol. Bentar, saya matikan. R3. Oke, kita enter. Nah, kita bisa mengisikan IP address-nya adalah IP address, ya. Sorry, salah. Saya harus keluar dulu, quit, baru kita masuk ke interface serial 400 ya. Jadi jangan lupa kalau mengisikan IP address-nya itu harus masuk ke interface serial tersebut. Baru kita jangan lupa menghidupkan link protokol P2P, lalu peer-to-peer, point-to-point authentication mode, ya. Karena kita menghidupkan proses autentikasi, maka kita milihnya yang P2P. Ya, kalau misalkan teman-teman tanda tanya di sini, itu ada dua, ada CHP atau PAP. Kita pilih yang PAP. Nah, sudah. Kita sekarang memberikan IP address, ya, sebagai tempat autentikasi ini. IP address-nya yaitu adalah 10.1.1.1.30. Nah, ini sudah menjadi saya kebiasaan pakai exit. Jadi ini sudah menjadi bagian sebagai router untuk autentikasinya. Ya, jadi kita menyebutnya router autentikasi ini berarti providernya ya kan, yang menyediakan layanan internetnya. Nah, router kita di sini yang di router rumah ini berarti kita router yang mengikuti autentikasi tersebut, ya kan? Maka kita harus menyesuaikan daripada konfigurasi yang mereka miliki. Caranya kita kasih nama dulu, sysname, kita menyebutnya sebagai authenticated. Ini namanya bebas saja ya. Lalu kita masuk aja langsung ke interface serial 4/0/0. Link protokol P2P. Maka kita isikan apa namanya metode konfigurasi yang dipakai di dalam P2P tersebut, ya. Yaitu adalah PAP, ya. Karena biasanya kita di sini kita diminta untuk memilih, ada CHP, ada IPCP, ada MP, ada PAP, timer dan sebagainya. Nah, kita karena di sini sebagai usernya, maka kita mengisikan sebagai PAP. PAP baru kita login karena menggunakan lokal tadi kan. Lokal itu artinya data tersebut ada di router tersebut, ya. Lokal usernya Huawei. Passwordnya di enkripsi dengan cipher. Passwordnya Huawei 123.
Dan jangan lupa isikan IP address. Karena kita meminta boleh nggak IP address yang kita hubungkan ini berkenalan dengan IP address yang ada di servernya gitu. Enter. Baru kita quit. Ya, kita bisa melihatnya IP. So IP. Coba peer-to-peer. Oh, tidak ada. So petunjuknya di sini cara ngelihatnya adalah debug P2P PAP AL. Jadi kita sebagai sebagai usernya itu hanya bisa mendebug, nggak bisa untuk melihat konfigurasi yang sedang terhubung. Jadi caranya debug dengan keluar dulu ya, quit, debug peer triple P PAP AL. Belum muncul. Debugging peer-to-peer PAP AL. Mode PAP sudah. Debugging. Bakal ada yang kurang. Application IP address-nya sudah. Display. Ini sering salah menyebut display. Display interface. Paket nomor step. Debugging PAP. Wah, ada problem ini. Harusnya kita sudah muncul informasi ya di sini ya. Jadi harusnya informasi debugging adalah bagaimana kita bisa mengetahui status daripada koneksi yang kita pakai tadi. Yang pertama di sini ketika kita proses debug pertama itu adalah inisial. Nah, inisial lalu artinya adalah menuju ke namanya send request. Nah,
send request tersebut itu biasanya itu akan dibalas oleh si server dengan jawaban yaitu adalah client sukses. Jadi debugging ini sebenarnya adalah untuk melihat log ya, untuk melihat log daripada P2P dan PHP, dalam hari ini P2P PHP ya, bukan CHP, dan segala informasi daripada log koneksi itu akan kelihatan di debug ini. Tapi tadi tidak muncul di komputer saya. Nah, lalu yang berikutnya kita lanjutkan aja untuk yang metodenya CHP. Yang metodenya CHP nanti teman-teman bisa coba. Apa yang bedakan antara PHP dan CHP tadi kita sudah jelaskan ya. Tetapi dari sisi dari sisi konfigurasinya kira-kira apa yang beda? Sama ya, sama-sama cara konfigurasinya juga sama. Bikin dulu local usernya di triple E bebas ya, biasanya ini usernya bebas, passwordnya ini pasti dicipper dan isinya bebas. Dan jangan lupa masih sama, servisnya tipenya adalah P2P ya, jadi triple P. Tetapi yang membedakan adalah kalau kita mengisikan ke dalam serial tersebut, dalam interface tersebut, di sini kita mengisikan yaitu adalah CHP. Nah, itu yang beda. Ya, jadi kalau misalkan tadi menggunakannya adalah PHP, di sini kita gunakan CHP. Lalu di sini juga kita dari sisi usernya ya, dari sisi usernya kita jangan lupa menginputkan metodenya adalah CHP ya, karena di sini kan dia langsung menginputkan triple P PHP ya, tetapi dia langsung masukkan local usernya dan passwordnya. Nah, untuk di dalam di dalam proses yang ini ya, sebenarnya proses ini sama. Jadi mau dituliskan terpisah seperti ini atau dituliskan menjadi satu seperti ini juga bisa. Ya. Nah, seperti ini jadi satu. Jadi bisa triple P baru CHAP, isikan local usernya, isikan passwordnya, langsung bisa di-enterkan seperti itu. Atau dipisah seperti ini juga bisa. Hasilnya harusnya sama ya. Yang membedakan adalah di sini ada namanya listen. Kenapa listen? Artinya ada proses menunggu apakah ketika kita mengetahui username dan password, si server tersebut biasanya mengirimkan ke kita secara lebih dahulu ya, maka disebut dengan listen. Nah, listen ini siapa? Sebenarnya dari sisi listen ini adalah kita, yaitu adalah router yang menerima. Nah, listen atau kita di-challenge sama si router tersebut atau si server tersebut, maka kita harus membalasnya dengan namanya send response ya, atau kita membalas challenge tersebut dengan namanya send response. Dan send response tersebut biasanya langsung dibalas dengan client success. Nah, jadi perbedaannya adalah di sini adalah ketika prosesnya di sini adalah hanya proses daripada kirim username dan password tadi, ketika kita kirimkan set gitu kan, ngirim. Nah, artinya bisa saja di kemudian hari atau di pas kita menggunakan triple P ini, tiba-tiba koneksinya terputus. Nah, tiba-tiba orang masuk dengan metode yang sama, PHP yang sama. Ya, dia tahu nilai daripada IP-nya, tahu daripada konfigurasinya, lalu dia masuk dengan send request ini. Otomatis orang tersebut bisa masuk menyerupai seperti teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa menyusup ke dalam menggunakan nomor atau provider kita, itu sebenarnya kalau kita melihat konfigurasinya antara PHP dan CHP itu adalah kelemahannya daripada PHP. Ketika dia kirimkan, kalau misalkan koneksinya itu terputus atau tidak lancar, maka akan diambil oleh orang lain. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan CHP, ya, maka di sini ada proses namanya listen. Jadi kita diberikan waktu nih untuk mengisi jawaban yang dimaksud tadi sama si provider tersebut. Nah, kalau misalkan jawaban tersebut itu sudah dibalas, itu baru dikirim. Nah, berbeda dengan yang PHP tadi. Ketika kita sudah terima, biasanya langsung dikirim saat itu juga. Artinya konfigurasi yang kita sudah pasang itu sudah langsung dikirim. Kalau yang ada di dalam CHP, ini dia akan menunggu namanya proses listen. Kita harus butuh proses persetujuan dari kedua belah pihak, lalu bisa namanya koneksi itu terbangun seperti itu. Oke, jadi itu ya yang kita pelajari, ada PHP dan CHP di dalam model koneksi berbasiskan WAN ya, khususnya teknologi dalam triple P atau point-to-point protocol. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.
terkait materi Triple P dan HDLC ini. Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Iya, Mas Ihsan. Silakan. Itu tadi yang di materi HDLC itu saya lihat ada flag kan, Pak, ada tulisan flag. Itu bedanya flag yang di depan sama yang di belakang itu ada bedanya kah, Pak? Apa sama aja fungsinya? Fungsinya flag itu sebenarnya fungsinya untuk menandain mana yang pertama, data pertama masuk dan data pertama atau terakhir yang dikirimkan. Jadi flag ini kalau teman-teman belajar kemarin yang pernah saya jelaskan tentang informasi frame, kalau flag itu ada dua, ya biasanya kalau flag itu ada dua, biasanya koneksi ini adalah koneksi yang urgent. Ya, perlu ditanya berarti koneksi yang urgent. Nah, flag yang ada di depan ini adalah kita sebutnya sebagai flag 0. Yang di belakang ini adalah flag misalkan 0.1 seperti itu. Jadi yang berikutnya lagi nanti akan ada 0.0.2, 0.3. Nah, untuk pertama kali transaksi atau pertama kali mengirimkan frame, flag tersebut biasanya dikirimkan dari depan dan belakang itu bersama-sama. Tetapi kalau misalkan dia sudah kirim terus-menerus dan flag antara flag depan dan flag belakang ini sama, artinya data tersebut belum selesai. Misalkan ya, kalau misalkan di berikutnya di sini misalkan flagnya adalah 02, maka flag yang ada di sini juga 02. Nah, ini berarti tandanya belum selesai. Data tersebut dikirimkan. Tetapi kalau misalkan flag tersebut sudah berubah menjadi nilainya menjadi 0 lagi, bukan 02 atau 03 dan seterusnya, berarti tandanya misalkan di depan 0, di belakang 0, tandanya berarti data tersebut adalah data terakhir. Nah, fungsinya flag ini cuma sebagai penanda bahwa proses ini dikirimkan itu tuh tidak terpisah. Ya, proses tersebut itu tidak terpisah, masih satu kesatuan. Jadi fungsinya flag di dalam sebuah frame ini adalah untuk menandain saja, ya, untuk menandain bahwa ini loh berada di dalam satu frame. Ya, jadi kalau teman-teman tanya kenapa ada flag seperti ini berarti ada di dalam satu frame. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nanti bisa dicoba ya, kalau misalkan kita tadi gagal di metode PAP-nya, ya kita coba di CHP. Harusnya kalau kita debug tadi ada log-nya keluar. Nah, fungsi log-nya tadi gimana? Biasanya fungsi log-nya tadi untuk mengidentifikasi ini tadi. Apakah kita sudah benar-benar terhubung atau tidak? Sebenarnya metode PAP dan CHP ini ya kalau kita ketahui ya kita lihat di HP saja yang paling umum ya. Kalau misalkan kita lagi connect terus tiba-tiba ada yang masuk dengan menggunakan identitas kita, itu sangat mungkin sekali. Maka dari itu kalau ada dua kartu, ya bahasanya adalah dua SIM card aktif secara bersama-sama, lalu dia akan gunakan salah satunya sebagai duplikasi daripada kita, itu sangat mungkin sekali. Karena metode PHP dan CHP tadi, kalau misalkan defaultnya di HP kita itu APN biasanya PHP bukan CHP, maka akan sangat mungkin sekali untuk dimasuki. Ya, jadi hampir semua provider kita itu sebenarnya tidak aman sebenarnya. Ya, karena rata-rata menggunakan metodenya PHP bukan CHP. Kalau CHP teman-teman bisa dapatkan di mana? Dapatkan biasanya di IndiHome. Nah, di IndiHome itu pakainya CHP. Jadi nggak mungkin user IndiHome teman-teman itu nyolong dari tempat orang lain. Itu nggak bisa. Ya, karena ada proses yang namanya tadi listen, nunggu. Jawabannya betul nggak yang saya kirimkan, saya ibaratnya seperti server, lempar pertanyaan, lalu yang menjawab adalah modem kita di rumah. Nah, kalau misalkan jawabannya antara username dan passwordnya tidak tepat, berarti nggak bisa terkoneksi, kayak gitu. Simpelnya. Ya, jadi kalau misalkan hati-hati, kalau mungkin ada yang mengcopy SIM card teman-teman, lalu bisa buat ngambil duit di ATM dan sebagainya, itu sangat mungkin sekali. Makanya sekarang banyak kan modus seperti itu kan ya, mengcopy SIM card teman-teman, tiba-tiba e-bankingnya itu diretas ya. Itu sebenarnya SIM card teman-teman di-copy oleh orang lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu. Nanti kan saya upload materi atau penjelasan saya ini ke dalam YouTube. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Jangan malu bertanya ya. Karena sebenarnya kalau kita tidak coba langsung di dalam simulator kita nggak akan tahu nih proses ini jalannya seperti apa. Begitu maksud kami. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan saya mohon maaf atas kekurangannya ya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, jangan lupa absennya ya. Sudah saya Oke buka. Pak. Ah, Baik, sampai. Pak.